Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk PAT dan ujian sekolah bagian yang kedua. Di dalam video kali ini kita akan membahas soal latihan kita dari nomor 21 sampai dengan nomor 41. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama kita lihat dia di sini ada soal tentang konduksi. Kehantaran konduksi ya. Kalau kita berbicara tentang kehantaran konduksi, maka persamaan yang kita pergunakan itu cuma ada satu. Apa itu? Bahwa nilai daripada kalor yang mengalir setiap detik melalui sebuah penghantar adalah nilai konduktivitas kali luas penampang daripada penghantar, kita kali dengan selisih suhu antara kedua ujung penghantar dibagi dengan panjang daripada penghantar. Dari sini kita lihat yang ditanya adalah urutan mulai daripada yang terkecil hingga terbesar. Berarti gampang ya, tinggal kita masukin aja. Misalnya yang ini. Untuk yang A, berarti untuk yang A kita masukkan nilai daripada B-nya. Karena di sini disebutkan nilai daripada A-nya semuanya sama. A-nya nggak sama ya. Tinggal masukin angkanya aja. Berarti kalau ini kita masukkan nilai daripada angkanya, K-nya untuk yang bagian pertama adalah 2K, kemudian luas penampangnya adalah A, delta T-nya adalah dari 100 dan 60, berarti kita dapat delta T-nya 40, kita bagi dengan nilai daripada L-nya adalah L. Maka kalau ini kita selesaikan, akan kita dapat angkanya ini adalah 80. Angkanya aja yang kita ambil ya. Kemudian untuk gambar kita yang nomor 2 dengan cara yang sama berarti nilai daripada P-nya adalah K-nya K, kemudian A-nya 0,5, kita kali dengan delta T-nya adalah 40, kita bagikan dengan nilai daripada L-nya adalah 0,5. Maka ini kita dapat angkanya adalah 40. Untuk soal yang nomor 3 berarti kita dapat nilai P sama dengan 0,5 kita kali dengan 2 kali dengan 40, kita bagi dengan nilai L-nya adalah 2, maka ini kita dapatkan adalah 20. Untuk yang nomor 4, P sama dengan K, kita kali dengan 1,5A, kita kali dengan delta T-nya 40, kita bagikan dengan 0,5. Berarti 1,5 dibagi 0,5, 3. 3 kita kali dengan 40, berarti ini 120. Maka kalau kita urutkan mulai dari yang paling kecil itu adalah nomor 3, lalu nomor 2, kemudian nomor 1, dan yang terakhir adalah nomor 4. Sehingga jawabannya adalah 3214, yaitu D. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 22. Nomor 22 soal kita adalah tentang teropong. Di dalam teropong ada dua persamaan yang sering kita lihat. Yang pertama adalah berbicara tentang perbesaran yang dimiliki oleh sebuah teropong. Kalau kita berbicara tentang perbesaran yang dimiliki oleh sebuah teropong, ini kita buat dengan satu persamaan, nilai daripada fokus objektif kita bagi dengan nilai daripada fokus okulernya. Sedangkan yang kedua adalah panjang daripada teropong. Nah, kalau kita berbicara tentang panjang daripada teropong, ini tinggal kita jumlahkan antara fokus objektif dengan nilai daripada fokus okulernya. Maka dari soal kita ketahui dia di sini bahwa fokus objektifnya adalah 50. Kemudian panjang teropong berarti nilai daripada dia adalah 75. Yang ditanya adalah perbesaran. Maka yang pertama sekali kita cari adalah fokus okulernya dari D-nya. Nah, tadi D sudah kita buat adalah fokus objektif ditambah dengan nilai daripada fokus okuler. D-nya adalah 75, fokus objektifnya 50, kemudian fokus okulernya kita cari. Maka kita dapatlah di sini fokus okulernya adalah 25 cm. Ketika sudah ketemu nilai fokus okuler, tinggal kita masukkan ke pertanyaannya adalah perbesaran. Maka bisa kita buat saja adalah fokus objektif, kita bagi dengan fokus okuler. Fokus objektifnya adalah 50, fokus okulernya tadi adalah 25, maka perbesarannya adalah 2 kali.
Sehingga jawabannya adalah D. Yang berikutnya soal nomor 23. Soal kita adalah persamaan gelombang. Nah, kalau bicara tentang persamaan gelombang, maka materi yang kita pergunakan, persamaan yang kita pergunakan di sini hanya satu. Apa itu? Bahwa nilai daripada Y sama dengan plus minus A, kita kali dengan nilai sin, omega kali dengan T, kemudian plus minus nilai daripada KX. Ya, kita lihat satu-satu dari persamaan ini. Nah, dari persamaan ini kita perhatikan ada di sini tanda plus minus, kemudian di sini ada tanda plus minus. Plus minus yang di sini adalah menggambarkan arah getar yang terjadi pada gelombang, sementara plus minus yang di sini adalah berbicara tentang arah rambat daripada gelombang. Bedanya apa? Kalau bicara tentang arah getar, berarti ini arahnya adalah pada sumbu Y atau sumbu vertikalnya. Nah, tandanya tadi ada 2 plus dan min. Plus itu artinya apa? Plus itu artinya adalah getarnya itu adalah ke atas. Sedangkan minus artinya getarnya itu adalah ke bawah. Nah, untuk arah yang di sini, arah rambat ini, itu artinya arah horizontal, yaitu kiri dan kanan. Nah, tandanya juga kita lihat ada dua kemungkinan, bisa bertanda plus, bisa bertanda minus. Kapan plus, kapan minus? Plus itu berkebalikan ya dengan arah yang biasanya kita pergunakan. Biasanya kan plus itu ke kanan ya. Nah, kalau di sini dia kebalik. Plus itu adalah ketika merambatnya gelombangnya adalah ke arah kiri. Minus berarti gelombangnya itu merambatnya adalah ke arah kanan. Nah, kalau kita lihat dari besaran yang ada di sini, ada besarannya omega, dinamakan frekuensi sudut. Ini bisa kita cari dari persamaan 2pi kali R. Sementara untuk nilai daripada K, ini dinamakan dengan nilai bilangan gelombang. Bilangan gelombang ini kita cari dengan menggunakan persamaan 2pi kita bagi dengan nilai daripada panjang gelombangnya. Kalau misalkan di dalam soal kita lihat belum ada diketahui panjang gelombangnya, maka panjang gelombangnya ini bisa kita cari dari persamaan cepat rambat gelombang. Apa itu? Cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang kita kali dengan frekuensi. Nah, dengan catatan ya, dengan catatan ketika kita mempergunakan persamaan di sini, yang perlu kita ingat semuanya adalah bahwa satuan-satuan yang kita pakai di sini, ya, satuan-satuan yang kita pergunakan dia di sini, sifatnya itu adalah bahwa satuan daripada amplitudo itu selalu sama dengan satuan daripada panjang gelombang. Satuan daripada amplitudo selalu sama dengan satuan daripada simpangan. Jadi ini satuannya adalah sama. Sedangkan nilai X di sini satuannya itu selalu sama ya, selalu sama dengan panjang gelombang dan cepat rambat. Jadi ini bersesuaian gitu ya. Jadi amplitudo menggambarkan satuan daripada simpangannya, X itu menggambarkan satuan daripada panjang gelombang dan kecepatannya atau cepat rambat daripada gelombangnya. Nah, kalau kita lihat di soal, sudah diketahui dia di sini amplitudonya adalah 12 satuannya cm. Y-nya diminta satuannya adalah cm. Berarti satuannya tadi sudah sama. Karena satuannya sudah sama, maka nggak perlu kita ganti. Lalu yang berikutnya, X diminta dalam satuan meter. X diminta dalam satuan meter, tadi harus sesuai dengan satuannya dengan lambda dan cepat rambat. Kebetulan di sini cepat rambat itu satuannya meter per second, berarti sudah sama, maka tidak perlu kita ubah. Ya. Nah, yang berikutnya yang perlu kita lihat lagi adalah lihat dari segi arah. Dikatakan di dalam soal bahwa gelombangnya itu adalah merambat dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya. Karena dari kiri ke kanan, berarti di depan KX ini harus kita berikan tandanya adalah tanda minus. Lalu yang berikutnya dikatakan geraknya itu, getarannya itu adalah ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia itu juga adalah minus.
Maka kalau kita tuliskan persamaannya, kita buat dia di sini menjadi nilai daripada Y-nya sama dengan di depan amplitudo tadi adalah minus, minus A kita kali dengan sin, omega kali T, di depan Kx juga tadi adalah minus. Maka tinggal kita cari masing-masing. Amplitudonya kan sudah ada ya. Yang belum ada kan nilai omega, maka omeganya kita cari dulu. Tadi persamaannya adalah 2pi kali dengan frekuensi. Frekuensinya di dalam soal sudah diketahui. Nilainya adalah 20, maka akan kita dapat omeganya adalah 40 pi dalam satuan radian per second. Nah, omeganya sudah ketemu, lalu kita cari nilai daripada K. K itu tadi apa? K itu tadi adalah 2pi kita bagi dengan lambda. Nah, pertanyaannya lambdanya berapa? Gitu ya. Lambdanya ternyata belum diketahui di soal. Karena belum diketahui, cari dulu. Dari mana? Copak rambat gelombang sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Copak rambat gelombangnya adalah 2,5. Panjang gelombangnya kita cari. Frekuensinya tadi adalah 20. Maka kalau ini kita bagikan, akan kita dapat panjang gelombangnya sama dengan 2,5 dibagi dengan 20. Atau 5/2 bagi 20 berarti 5/40, sama-sama kita bagi 5, maka kita dapat lambdanya adalah 1/8 meter. Nah, kalau ini sudah ketemu, maka nilai K-nya bisa kita cari. Berarti tinggal kita buat K sama dengan 2pi dibagi dengan lambdanya tadi 1/8, maka kita dapatlah di sini pi-nya adalah K-nya adalah 16 pi dalam satuan meter pangkat minus 1. Nah, sesudah itu masukkan ke dalam bentuk umum persamaannya, maka akan kita dapat Y-nya sama dengan minus amplitudonya tadi 12, kita kali dengan sin, omeganya tadi adalah 40 pi, kita kali dengan T, minus K-nya tadi adalah 16 pi, kita kali dengan X. Nah, inilah persamaan gelombangnya. Maka dari sini kita lihat jawabannya adalah E. Yang berikutnya kita lihat soal kita nomor 24. Ini berbicara tentang nada-nada. Kalau kita bicara tentang nada-nada ini ada 3 sumbernya yang mungkin diketahui dalam soal. Bisa kemungkinan bicara tentang dawai, bisa bicara tentang pipa organa terbuka, bisa kemungkinan berbicara tentang pipa organa tertutup. Di mana masing-masing ini kalau kita lihat akan punya frekuensi yang berbeda-beda. Nah, dawai frekuensinya bisa kita cari menggunakan persamaan. Frekuensi yang Kn sama dengan N plus 1 kali dengan V dibagi dengan 2L. Untuk pipa organa terbuka masih sama. Frekuensi yang Kn sama dengan N plus 1 kali V dibagi 2L. Sedangkan pipa organa tertutup, frekuensinya ini berbeda menjadi 2N plus 1 kita kali V dibagi dengan 4L. Lalu di dalam menghasilkan nada-nada ini nanti akan terbentuk simpul dan perut. Banyak simpul yang mungkin terbentuk untuk dawai adalah nada Kn ditambah dengan 2, sedangkan banyak perutnya adalah nada Kn tambah 1. Pipa organa terbuka, banyak simpulnya adalah nada Kn ditambah dengan 1, banyak perutnya adalah nada Kn tambah dengan 2. Pipa organa tertutup, banyak simpulnya adalah nada Kn plus 1, banyak perutnya adalah nada Kn plus 1. Artinya pipa organa tertutup banyak simpul dan perut di dalam pipa organanya ketika terjadi dia resonansi bunyi, itu banyaknya adalah selalu sama. Dengan nilai daripada N, itu menyatakan nadanya, ini angkanya kita mulai dari 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya. 0 itu apa? 0 itu artinya adalah kalau nanti di dalam soal yang dibicarakan adalah nada dasar. 1 apa? Ya 1 berarti namanya adalah nada atas. Jadi langsung ini. Jadi mulai dari 1 ke kanan ini semuanya namanya adalah nada atas. Bedanya apa? Kalau 1 berarti nada atas 1, 2 berarti nada atas 2, 3 berarti nada atas 3, demikian sampai dengan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di soal nih, di dalam soal sudah diketahui di sini pipa organa terbuka ya. Ini pipa organa terbuka panjangnya 20 cm. Nah, misalkan yang terbuka ini kita sebut pipa 1 L1 gitu ya.
Di dalamnya terdapat dua buah simpul. Jadi banyak simpulnya untuk pipa organa terbuka adalah dua. Nah, dari sini kita lihat dulu. Kalau banyak simpulnya itu adalah dua, berarti nada keberapa yang terbentuk? Nah, ingat tadi, untuk pipa organa terbuka, banyak simpul itu tadi persamaannya adalah N plus 2, N plus 1. N plus 1 sama dengan 2, N-nya berarti kalau kita pindah ruas hasilnya 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa pada pipa organa terbuka ini yang terjadi adalah nada atas pertama. Nah, yang selanjutnya dikatakan di dalam soal, nada dari pipa organa ini beresonansi dengan pipa organa lain tertutup. Ya, ada yang kedua tertutup membentuk tiga buah simpul, gitu ya. Pipa organa yang kedua yaitu pipa organa tertutup, banyak simpulnya adalah 3. Nah, banyak simpul untuk pipa organa tertutup, itu juga persamaannya adalah N plus 1. Berarti N plus 1 sama dengan 3, maka kita dapatkan di sini bahwa N untuk pipa yang kedua adalah 2. Berarti pipa yang keduanya adalah nada atas yang kedua. Dikatakan beresonansi. Apa artinya beresonansi? Nah, di sini yang perlu kita pahami ya. Kalau disebutkan beresonansi, itu artinya adalah menghasilkan frekuensi yang sama. Berarti frekuensi nada atas pertama yang dihasilkan pipa organa yang terbuka ini sama dengan frekuensi nada atas kedua yang dihasilkan pipa organa tertutup. Tinggal kita masukkan aja persamaannya. Nada atas pertama untuk pipa organa terbuka. Ini tadi rumusnya ya. N plus 1. Nada atas pertama berarti N-nya 1. Maka bisa kita buat 1 plus 1 dibagi dengan 2L1. Tadi pipa organa terbuka kita buat L1 ya. Kali dengan nilai daripada V sama dengan pipa organa tertutup nada atas kedua. Berarti 2 kali 2 plus 1 dibagi dengan 4L yang kedua. Anggaplah ini yang kedua. Kita kali dengan nilai daripada V. Cepat rambat gelombang di pipa organa tertutup maupun pipa organa terbuka, besarnya itu adalah sama. Karena sama bisa kita coret. Lalu di sini kita lihat ada angkanya 1 tambah 1 adalah 2, berarti 2 dengan 2 ini habis. Nah, kalau sudah dapat seperti ini tinggal masuk. Sebelah kiri berarti sisa 1. Kita bagi dengan L-nya yang pertama, pipa organa yang terbuka tadi adalah 20 cm, sama dengan 2 dikali 2 adalah 4, ditambah dengan 1 berarti 5, kita bagi dengan 4L yang kedua. Maka dari sini bisa kita selesaikan, 20 dibagi dengan 4, sisanya di sini adalah 5. Kita kali silang, maka kita dapatlah di sini panjang pipa organa yang tertutup adalah 25 cm. Sehingga jawabannya adalah B. Yang selanjutnya kita lihat soal kita yang nomor 25. Nomor 25 berbicara tentang efek Doppler. Persamaannya adalah cuma ada satu. Apa itu? Frekuensi yang didengarkan seorang pendengar itu sama dengan cepat rambat bunyi di udara ditambah atau dikurang dengan kecepatan si pendengar bergerak dibagi dengan cepat rambat bunyi di udara tambah atau dikurang dengan kecepatan sumbernya bergerak kita kali dengan frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi tersebut. Nah, cuma ada satu persamaan ini. Tapi perhatikan tandanya. Ada di sana bisa plus dan minus. Nah, misalnya kita lihat nih yuk kecepatan pendengar gitu ya. Ketika kita berbicara tentang kecepatan si pendengar, ini kemungkinannya bisa bertanda plus, bisa bertanda minus. Kapan bertanda plus? Bertanda plus apabila si pendengar, P itu pendengar ya, yang mendengarkan bunyi. Bergeraknya itu adalah mendekati arah sumber bunyi. Jadi pendengarnya itu sedang bergerak menuju ke arah sumber bunyinya. Sedangkan bertanda minus berarti sebaliknya. Apa itu? Si pendengar bergerak menjauh dari si sumber bunyi. Nah, ini. Lalu yang kedua, kita lihat dia di sini ada yang dinamakan dengan nilai daripada Vs. Vs itu adalah kecepatan sumbernya. Misalnya sumbernya apa? Katakanlah sumber bunyinya itu adalah seruling.
Maka seruling itu kecepatannya ketika menghasilkan bunyi itu berapa dan arahnya kemana, gitu ya. Nah, ini juga bisa kemungkinan dua, bisa bertanda plus, bisa bertanda minus. Cuma berkebalikan dengan ini. Plusnya gimana? Plusnya itu apabila yang bertindak sebagai sumber bunyi itu geraknya adalah menjauhi si pendengar. Sedangkan bertanda minus, sebaliknya, sumber bunyinya bergerak mendekati si pendengar. Nah, kita lihat di soal. Dari soal dikatakan di sini kedua mobil A dan mobil B-nya adalah saling mendekati. Kecepatan masing-masing 20 dan 15. Mobil A membunyikan klakson. Nah, mobil A membunyikan klakson artinya mobil A itu berarti sumber. Ya, A ini berarti sumber bunyinya, si B ini berarti si pendengarnya. Ya, maka ini yang dihasilkan oleh mobil A ini namanya Fs. Karena dua-duanya saling mendekati, maka untuk kasus kita yang pertama sudah pasti bisa kita buat kecepatan pendengarnya bertanda plus, kecepatan si sumbernya adalah bertanda minus. Sehingga kalau kita cari frekuensi yang dihasilkan atau yang didengarkan oleh si pendengar, ini menjadi sama dengan cepat rambat bunyi di udara diketahui 330, kecepatan pendengar bertanda plus, pendengar itu tadi adalah B, kecepatannya adalah 15. Lalu V, cepat rambat bunyi di udara diketahui 330, sumbernya tadi minus. Sumber bunyinya tadi adalah A. Sumber bunyinya A, kecepatannya adalah 20. Kita kali dengan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyinya adalah 660 Hz. Nah, atau kalau ini kita sederhanakan, bisa kita buat frekuensi yang didengarkan sama dengan 345 per 310 kita kali dengan 660. Nah, ini kasus pertama. Nah, kasus yang kedua gimana? Kasus yang kedua dikatakan di dalam hal ini adalah kalau seandainya maka perbandingan frekuensi yang dengar oleh orang dalam mobil B sebelum dan sesudah keduanya berpapasan. Maka yang keduanya adalah sesudah berpapasan. Permintaannya adalah sesudah berpapasan. Berpapasan itu berarti kalau tadinya datang saling mendekat, nah sesudah lewat berarti kedua-duanya jadi saling menjauh. Ya? Berarti kalau dua-duanya itu kasusnya adalah saling menjauh, maka kecepatan si pendengar menjauhi sumber bunyi. Berarti artinya itu adalah bisa kita buat dari sini, kecepatan si pendengar itu menjadi minus, kecepatan si sumber bunyi menjauhi, berarti ini menjadi plus. Berarti kalau demikian bisa kita buat di sini, frekuensi yang didengarkan untuk kasus yang kedua, ini tadi kasus pertama ya, sama dengan cepat rambat bunyi di udara sama 330. Pendengarnya tadi jadi minus 15. Kita bagi dengan cepat rambat bunyi di udara 330. Sumbernya tadi menjadi plus, nilainya adalah 20. Ini kita kali dengan 660. Maka kalau kita selesaikan, ini menjadi sama dengan 315, kita bagi dengan 350, kita kalikan dengan 660. Nah, yang diminta dalam soalnya kan perbandingannya ini, tinggal bandingin aja yuk. Berarti FV1 banding dengan FV2. Karena mintanya adalah sebelum berpapasan dan sesudah berpapasan. Kalau ini kita bandingkan, 660-nya berarti habis dong. Gitu ya. Nah, berarti kalau itu habis, sisa yang di atas ini adalah 345 per 310, ya, 345 per 310. Kita bagi dengan 315 per 350. Atau langsung kita balik. Nah, bagikan berarti kita kali dengan terbalik ya. Nah, kalikan dengan terbalik, ini 350. Kemudian yang ini adalah 315. Nah, udah kita sederhanakan ya. Maka kalau ini kita sederhanakan, kita dapatlah hasilnya sama dengan 115 per 93.
Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita lihat soal kita nomor 26. Nomor 26 berbicara tentang VRMS ya. Nah, VRMS untuk gas ideal persamaannya itu cuma ada satu. Apa itu? Bahwa V sama dengan akar dari 3R dikali dengan T bagi dengan MR. R itu tetapan gas ideal, T itu adalah suhu mutlaknya, satuannya harus Kelvin ya. Sedangkan MR itu adalah massa rumus atau berat molekulnya. Nah, dikatakan di dalam soal, dalam ruang tertutup suhunya dinaikkan, berarti ini gas yang sama ya. Karena ini adalah gas yang sama, maka bisa kita katakan MR-nya sama. Karena MR-nya sama, tinggal kita ganti aja suhunya. Suhunya di sini ada dua keadaan. Ini suhu keadaan pertama, ini suhu keadaan yang kedua. Suhu keadaan yang pertama kita ganti ke dalam Kelvin dulu, maka ini kita dapat 300 Kelvin. Suhu yang kedua juga ganti ke dalam Kelvin, tambah dengan 273, maka ini kita dapat 500 Kelvin. Ya, nah tinggal kita masukkan aja kemari. Berarti kalau kita masukkan, kita diminta perbandingan, maka tinggal kita buat VRMS yang pertama berbanding dengan VRMS yang kedua, ini menjadi sama dengan akar dari 3 kali tetapan gas ideal kali T1 dibagi dengan MR yang pertama banding dengan akar dari 3 kali R kali suhu yang kedua dibagi dengan MR yang kedua. Tadi kita katakan gasnya itu gas yang sama, hanya suhunya aja yang diubah. Maka MR sudah pasti sama. Tetapan gas ideal sudah pasti sama. Ya. Maka dari sini tinggal kita buat, kita masukkan angkanya, kita dapatkanlah perbandingannya menjadi sama dengan akar dari T1-nya adalah 300, T2-nya adalah 500. Nih sama-sama kita bagi dengan 100, lalu kita rasionalkan. Sama-sama kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Ya. Kalau kita kalikan dengan akar 5 per akar 5, maka akan kita dapat hasilnya adalah akar 15 berbanding dengan akar 5 kali akar 5 berarti 5 ya. Akar 15 berbanding dengan akar 5. Maka jawabannya adalah A. Nomor 26. 27, sorry. Nomor 27. Ini berbicara tentang mesin Carnot ya. Yang ditanya dalam soal adalah berapakah efisiensinya. Nah, kalau ditanya efisiensi daripada mesin Carnot, ada 3 persamaan yang sering kita pakai. Yang pertama apa? Kalau ada bicara tentang usaha, maka kita buat usaha dibagi dengan kalor yang diserap. Ini kita kali dengan 100%. Yang kedua, kalau hanya kalor yang diketahui, maka bisa kita buat dengan persamaan 1 min Q2 dibagi dengan Q1. Ini kita kali dengan 100%. Atau yang ketiga bisa kemungkinan yang diketahui ada suhu. Maka bisa kita buat menjadi 1 min T2 per nilai T1 kita kali dengan nilai daripada 100%. Dengan catatan, di dalam mempergunakan ini selalu ingat, kalau bicara tentang Q2 berarti ini adalah kalor yang dilepas. Sementara bicara tentang Q1 itu adalah kalor yang diserap. Sedangkan UE-nya ini bicara tentang usaha. Untuk suhu, T2 ini kita namakan dengan suhu rendah. T1 ini nanti disebut dengan suhu tinggi. Nah, berarti dari soal kita yang tahu adalah nilai daripada suhunya. Karena yang kita tahu adalah nilai daripada suhunya, maka kita pakai persamaan yang ketiga itu ya. Tinggal kita buat 1 min. Nilai daripada T2-nya adalah 300, per T1-nya adalah 500. Ini kita kalikan dengan 100%. Nah, ini kan berarti kalau kita sederhanakan, kan kita dapat nolnya ini habis jadi sisa 3/5 ya. 1 kurang 3/5 berarti 2/5, kita kali dengan 100%, maka ini akan kita dapat nilainya adalah 40%. Sehingga jawabannya adalah 29. Di dalam soal kita nomor 29, ini bicara tentang gaya kolom ya. Kalau bicara tentang gaya kolom berarti persamaannya adalah cuma ada 1, K dikali dengan Q1 kali Q2 kita bagi dengan nilai daripada R kuadrat. Ini dia. Nah, tinggal kita lihat aja permintaannya apa.
Perbandingan resultan gaya yang dialami partikel B pada gambar 1 dan gambar 2 ya. Nah, dari sini tidak disebutkan jenis muatannya, tapi langsung dibuat 4, 1, dan 3, berarti itu artinya adalah sama-sama positif ya. Jadi sama-sama positif, maka kalau kita gambar gaya yang dialami B ketika di sini, arahnya itu adalah A dan B sejenis, berarti dia itu tolak menolak, maka gaya yang dialami oleh B akibat A adalah ke kanan. B dan C juga adalah tolak menolak, maka gaya yang dialami B akibat daripada C adalah ke kiri. Ya, FB akibat daripada C adalah ke kiri. Sehingga kalau kita cari gaya yang dialami oleh yang dialami oleh muatan B pada gambar 1 itu menjadi sama dengan nilai daripada FBA dikurang dengan nilai daripada FBC. Gimana di gambar 2? Nah, di gambar 2 kalau kita gambar B-nya itu sekarang jadi di sini ya. Nah, ini kan sama-sama tolak menolak, berarti jadinya gaya yang dialami oleh B akibat A kemari, gaya yang dialami B akibat C juga adalah kemari. Sehingga kalau kita buat gaya yang dialami B pada gambar 2 itu menjadi sama dengan FBA ditambah dengan nilai daripada FBC. Nah, udah. Dimintakan perbandingannya ini, bandingin aja. Nah, kalau ini kita bandingkan, berarti akan kita dapatkan angkanya menjadi FB pada gambar 1 banding FB pada gambar 2 sama dengan ya. Pada gambar 1 FBA berarti K kali dengan QB. QB-nya ya. Katakan di dalam soalnya ini adalah muatannya bahwa ini adalah Ki A, kemudian ini adalah Ki B-nya 1, ini adalah Ki C-nya 3. Ya. Maka kalau kita buat, kita masukkan angkanya menjadi K kali Ki B. Karena B dan A ya. B dan A. Berarti Ki B-nya adalah 1. Kita kali dengan Ki A-nya adalah 4. Kita bagi dengan jaraknya. Jaraknya B dan A pada gambar 1 adalah R ya. Berarti ini adalah R kuadrat minus K kita kali dengan Ki B 1, Ki C-nya 3. Jaraknya antara B dan C pada gambar 1 adalah R kuadrat. Ini juga sama. K kita kali Ki B-nya adalah 1, Ki A-nya adalah 4. Tapi jarak B dan A untuk gambar yang kedua itu sudah menjadi 2R. 2R kita kuadratkan berarti menjadi 4R kuadrat. Plus K kali Ki B-nya tadi adalah 1, Ki C-nya adalah 3, jarak C ke B masih sama-sama R kuadrat. Ya. Nah, udah tinggal kita selesaikan yuk. Karena semua ada K biar gampang, ini habisin K-nya. Habisin K-nya. Terus semuanya ada R, habisin R-nya. R kuadratnya. Ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, lalu tinggal kita selesaikan, berarti ini menjadi sama dengan yang di atas sisa 4 dikurang 3 ya. Nah, penyebutnya kan udah sama ya. 4 dikurang 3 berarti 1. Ya, 4 kurang 3, 1. Nah, yang di bawah, 4 dibagi 4. 4 dibagi 4, kan ini 4 per 4R kuadrat ya, 1. Di sini 3 dibagi 1, berarti 3. Berarti sisa 1 tambah 3. 1 ditambahkan dengan 3 berarti hasilnya 4. Sehingga perbandingannya antara gambar 1 dan gambar 2 adalah 1 banding 4. Maka jawabannya adalah A. Yang selanjutnya kita lihat soal kita nomor 30. Nah, kalau kita bicara tentang soal nomor 30, maka persamaan yang kita pakai ingat, kalau bicara tentang kawat lurus, maka persamaannya adalah bahwa medan magnet pada kawat lurus panjang sama dengan mu0 kali I dibagi dengan 2pi kali R. Dan untuk kawat yang melingkar, persamaannya yang kita pergunakan adalah mirip sih dengan yang di atas ya. Itu tinggal kita buat persamaannya B sama dengan mu0 kali I. Bedanya adalah ini ada N-nya. N itu apa? Jumlah lingkarannya. Kita bagi dengan 2R. Nah, kalau di atas ada pi, di sini nggak ada pi ya. Jadi per 2R saja. Nah, tinggal kita lihat arahnya. Yuk, gunakan kaidah tangan kanan. Masih ingat kaidah tangan kanan ya? Kaidah tangan kanan. Ibu jarinya adalah arah arus, 4 jarinya itu adalah arah medannya. Jadi, kalau kita buat untuk kawat melingkar,
Ini arah arusnya itu adalah ke kanan ya. Arusnya ke kanan, maka lihat putaran 4 jarinya. Putaran 4 jarinya. Berarti di atas kawatnya adalah ke arah kita, tapi di bawah kawatnya adalah ke depan kita. Ya, jadi mutarnya kan gini. Nah, mutarnya gini. Di atas kawat ke arah kita, di depan kawat dia itu adalah di bawah kawat dia adalah ke depan kita. Nah, yang kita cari di bawah kawat atau di depan kawat? Permintaannya kan di sini, berarti di bawah kawat. Karena di bawah kawat tadi arahnya adalah ke arah depan kita, berarti masuk ke dalam bidang gambar, maka bisa kita buat medan magnet akibat kawat P arahnya adalah ke dalam. Gimana medan magnet akibat kawat Q? Sama, kayak tangan kanan, ibu jarinya ke kanan, arusnya tadi ke kanan ya, ibu jari ke kanan, lalu lihat 4 jari. Nih, 4 jarinya kan mutarnya gini. Nah, tinggal lihat, yang mau dipakai di sebelah mana? Di atasnya kawat kah atau di bawah kawat? Titiknya itu kan di atas kawat, titik Q-nya ya, titiknya yang mau kita cari arah medan magnetnya, pusat dari lingkarannya adalah di atas kawat Q ya. Karena itu adalah di atas kawat Q, ini di atas kawat Q, berarti medan magnetnya yang dihasilkan oleh kawat Q di titik itu arahnya adalah keluar dari bidang gambar. Sehingga medan magnet di sini akibat kawat Q arahnya adalah tanda dot. Maka di dalam hal ini ada dua medan magnet arahnya adalah berlawanan. Karena arahnya berlawanan, maka medan magnet totalnya tinggal kurang. Mana kurang yang mana? Nggak usah dipermasalahkan. Tinggal kita buat ya. B-nya akibat P, kita kurang dengan B akibat Q. Tapi dikatakan di dalam soal bahwa totalnya itu bernilai 0. Nah, udah, masukkan aja. Totalnya ini 0. Medan magnet akibat kawat P. Kawat P itu melingkar. Kalau melingkar berarti mu 0 dikali I kita kali dengan N dibagi dengan 2R. Akibat Q. Q itu kawat lurus panjang. Mu 0 kali I kita bagi dengan 2pi kalikan dengan R. R-nya beda ya. Ini R-nya kawat P, ini R-nya kawat Q. Nah, tinggal pindah ruas. Maka kalau kita pindah ruas, berarti mu 0 dan mu 0-nya habis. Lalu 2 sama 2-nya habis. Ya kan? Kalau kita pindah ruas, berarti mu 0 sama mu 0-nya habis, 2 sama 2-nya juga habis. Nah, tinggal masukin angkanya. Arusnya, ini tadi kawat P ya. Nah, arusnya kawat P. Kalau kita lihat kawat P, dikatakan di sana arusnya adalah 2 per pi. Nah, tinggal masuk. Arusnya 2 per pi. Lalu ingat, N. Lingkarannya. Kawat P itu adalah setengah lingkaran. Nah, ini kita bagi setengah, dibagi dengan jari-jari lingkaran kawat P. Jari-jari lingkarannya sudah diketahui di soal adalah 10. Sama dengan arus daripada kawat Q ini yang ditanya dibagi dengan pi-nya masih tetap ada kali dengan R, jarak kawat Q dari titik. Jarak kawat Q dari titik adalah 5. Maka kalau sudah seperti ini tinggal kita sederhanakan yuk. Pi dengan pi-nya habis, lalu 2 dengan 2 habis, lalu 10 dengan 5 sisa 2. Maka kalau kita kali silang, kita dapatlah arus Q-nya sama dengan setengah. Atau 2 kali arus Q sama dengan 1. Maka arus Q-nya adalah setengah. Atau kalau kita buat ke dalam desimal, ini hasilnya adalah 0,5 ampere. Sehingga jawabannya adalah A. Yang berikutnya kita lihat soal kita nomor 31. Nomor 31 kan yang ditanya cuma gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak kan cuma satu. Apa itu? F sama dengan B kali Q kita kali dengan B kalikan dengan nilai sin alfa. Alfa itu adalah sudut antara B dan medan magnet. Ya, sudut antara, bukan B medan magnet. Sudut antara B dengan kecepatan. Gitu ya. Nah, dari soal kan sudah kita lihat nih. Kecepatannya itu adalah ke sebelah kiri, medan magnetnya adalah ke dalam. Berarti karena kecepatannya ke kiri, medan magnetnya ke dalam, sudah pasti dong kita dapat alfanya itu adalah 90 derajat. Sehingga sin 90 adalah 1. Ditanya gayanya, tinggal masukin aja. Maka kalau kita masukkan, B-nya 5 mili Tesla, hati-hati, mili harus diganti dulu menjadi pangkat minus 3. Kali dengan muatannya,
muatannya minusnya nggak usah dipakai, itu nanti hanya untuk arah. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kali kecepatannya bergerak adalah 2 kali 10 pangkat 6. Maka dari sini kita sederhanakan, 2 dikali 5 adalah 10. Ya, 10 kemudian ke sini berarti 10 pangkat 7, kemarin jadi pangkat minus 4, pangkat 4, kemudian kemarin jadi pangkat minus 15. Maka akan kita dapatlah di sini bahwa gaya kolomnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 15 dalam satuan Newton. Sehingga jawabannya adalah B. Yang selanjutnya kita lihat nomor 32. Nomor 32 ini berbicara tentang GGL maksimum pada sebuah generator. Nah, ingat ya, kalau kita bicara tentang generator, ini materi kita adalah materi di induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu atau GGL induksi, persamaan pada generator itu adalah N dikali dengan B kali A kali omega, kita kali dengan sin omega T. Kan ini ya. Nah, kalau diminta maksimumnya berarti yang ini doang, NB kali A kali omega. Sehingga kalau kita bandingkan GGL maksimum untuk keadaan 1 berbanding dengan GGL maksimum untuk keadaan 2, berarti ini menjadi sama dengan N1 kali B1 kali A1 kali omega 1 per N2 kali B yang kedua, A yang kedua kali dengan omega yang kedua. Nah, sudah. Kalau sudah dapat seperti ini persamaannya, tinggal masukin aja angkanya. Nih, kita masukkan angkanya ya, N-nya. Dari soal sudah dikatakan di sana bahwa yang diganti itu adalah luas penampangnya jadi 2 kali semula, lilitannya menjadi 1,5 kali semula, kecepatan putarnya diturunkan menjadi 3/4 semula. Berarti B-nya nggak berubah, gitu ya. Karena B-nya nggak berubah, berarti ini kita habisin. N1-nya biarkan N1, A1-nya biarkan A1, omega 1-nya biarkan omega 2. N2-nya katanya di dalam soal menjadi 1,5 kali semula, berarti 3/2 kali N1. Kemudian A2-nya berubah menjadi 2 kali semula, berarti 2 kali A1. Kecepatan sudutnya menjadi 3/4 kali semula. Nah, tinggal kita selesaikan aja ya. N-nya dengan N-nya habis, A dengan A-nya habis, omega dengan omeganya habis. Lalu 3 dengan 2-nya habis. Maka sisa 1/3 kali 3/4. Berarti kita dapatlah di sini GGL maksimum untuk keadaan pertama banding dengan GGL maksimum keadaan yang kedua menjadi sama dengan 1/9/4 atau kita balik menjadi 4/9. Sehingga kalau yang diminta di dalam soalnya adalah perbandingan GGL maksimum generator dibandingkan sebelum direparasi. Oh, diminta adalah sesudah dengan sebelum ya. Dihasilkan dibandingkan dengan sebelum. Berarti artinya adalah pertanyaannya itu adalah yang kedua yang di atas. GGL maksimum yang kedua banding dengan yang pertama. Berarti ini kita putar ya. Menjadi 9/4. Atau jawabannya adalah A. Selanjutnya kita lihat nomor 33. Kita bicara tentang transformator. Kalau berbicara tentang transformator, maka persamaan kita pakai di sini cuma ada 3. Apa itu? Yang pertama, perbandingan tegangan dengan jumlah lilitan. Bahwa tegangan itu sebanding dengan jumlah lilitan. Sehingga kalau kita buat tegangan sekunder berbanding dengan tegangan primer itu akan sama dengan perbandingan jumlah lilitan sekunder dengan jumlah lilitan primer. Yang pertama. Yang kedua, persamaan yang mungkin bisa kita pakai adalah dari efisiensi sebuah trafo. Efisiensi itu apa? Daya keluaran, kita namakan dengan sekunder, kita bagi dengan daya masukan atau daya primer, ini kita kalikan dengan 100%. Yang ketiga adalah dayanya ini yang kita jabarkan. Daya itu kan sama dengan tegangan kita kali dengan arus listrik. Nah, jadi cuma ada 3 persamaan yang bisa kita pakai di sini. Ya. Nah, tinggal kita lihat dari soal. Apa yang diketahui di soalnya? Nah, kalau kita lihat dari soal, sudah diketahui tegangan masukan. Tegangan masukan itu apa sih? Gitu ya. Kalau kita bicara tentang tegangan masukan, berarti itu dinamakan dengan primer. Tegangan keluarannya, berarti itu namanya adalah sekunder. Kemudian arus sekunder, nah, sudah jelas ya, disebut arus sekunder.
Yang ditanya adalah berapa kuat arus primer? Ah, udah jabarin aja, langsung aja masuk dari efisiensi ini. Berarti efisiensi sama dengan daya itu tadi tegangan kali arus ya. Karena ini sekunder, berarti tegangan sekunder kali arus sekunder dibagi dengan tegangan primer kali arus primer, ini kita kali dengan 100%. Masukkan angkanya. Nih, kalau kita masukkan angkanya, berarti akan kita dapatkan efisiensinya 80% sama dengan tegangan sekundernya adalah 9, kita kali dengan arus sekundernya adalah 2, dibagi dengan tegangan primer, itu nilainya adalah 225, kali dengan arus primer yang ditanya, ini kita kalikan dengan 100%. Nah, sudah. Kita selesaikan yuk. Ini sama-sama kita bagi 25 ya. Kalau ini kita bagikan dengan 25 berarti ini 9, ini kita bagi 25 4 ya. Nah, berarti kalau kita sederhanakan lagi 80% dengan 4%-nya habis sisa 20. Kemudian 9 dengan 9 habis, maka kalau kita kali silang kita dapatlah di sini bahwa arus primernya sama dengan 20 arus primer sama dengan 2 gitu ya. Berarti sama dengan 0,1 ampere. Sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya kita lihat nomor 34. Ya, nomor 34 yang ditanya di dalam soal adalah beda potensial antara A dan B. Berarti hanya beda potensial pada resistor ya. Kalau ditanya beda potensial antara A dan B sesuai dengan hukum Ohm ya tinggal buat aja. Arus listriknya dikali dengan nilai daripada R-nya. Nah, kalau kita kalikan arus listrik kita kali dengan nilai R, pertanyaannya arusnya berapa? Ya. Nah, arusnya ini cari dulu dong. Dari mana? Karena ini rangkaian R, L, dan C, maka kita cari dari rumus V dibagi dengan impedansi. Nah, pertanyaannya lagi, impedansinya berapa? Ya. Nah, impedansinya cari lagi. Dari mana? Impedansi itu sama dengan akar daripada hambatannya berapa, kita tambah dengan nilai XL min nilai daripada XC, ini kita kuadratin ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, di dalam soal ternyata XL-nya juga belum ada, maka cari dulu dong. Ya, gitu ya. Kita cari dari mana kan? Nah, ingat, XL itu adalah nilai omega kita kali dengan L. Nah, tinggal masukkan omeganya tadi adalah 125, kita kali dengan L-nya 32, tapi mili ya. Mili Henry berarti pangkat minus 3. Maka kalau ini kita selesaikan, 125 kita kali dengan 32, ini 4000 kali 10 pangkat minus 3, maka kita dapatkan XL-nya adalah 4 ohm. Setelah ketemu nilai XL-nya, maka kita cari nilai XC dari persamaan 1 per omega kali dengan C, maka kita dapat hasilnya adalah 1 per omeganya tadi 125, nilai daripada C-nya adalah 800 mikro. Hati-hati, ubah dulu ke dalam satuan farad, berarti kali 10 pangkat minus 6, maka sisa 10 pangkat minus 4. 8 kali 125 berarti itu 1000 kali 10 minus 4 sisa 10 minus 1 naik ke atas. Maka hasilnya menjadi 10 ohm. Nah, kalau sudah ketemu nilai daripada XL dan XC, kita masuk kembali ke persamaan daripada impedansi. Sehingga kita dapatkanlah di sini impedansinya menjadi sama dengan akar dari R-nya tadi 8 ditambah dengan XL 4 minus XC 10 kita kuadratkan. Berarti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat ya. Maka ini hasilnya sama dengan 10 ohm. Setelah ketemu 10 ohm, kita dapatlah nilai arus dari persamaan V dibagi impedansi tadi. V-nya itu adalah 120 volt dibagi impedansinya 10, maka kita dapatkan arusnya adalah 12 ampere. Setelah dapat arusnya 12 ampere, berarti dapat dong VAB-nya. VAB-nya sama dengan I kali R. I-nya tadi 12, R-nya tadi 8, maka kalau ini kita kalikan berarti menjadi 96 volt. Sehingga jawabannya adalah E. Yang berikutnya nomor 35.
Nah, yang diminta di dalam hal ini adalah manakah yang benar. Nah, ini nanti bisa kamu cek ya. Kalau kita bicara tentang gelombang elektromagnetik ini, biasanya saya singkat dengan istilah Garucci motor. Apa itu Garucci motor? Gitu ya. Kalau kita bicara Garucci motor, ini berarti berbicara tentang sinar gamma, ini berbicara tentang sinar ronsen, atau sering dinamakan dengan X-ray. Kemudian yang ini adalah bicara tentang sinar UV. Ini berbicara tentang cahaya tampak, ya. Ini bicara tentang cahaya tampak. Ini berbicara tentang infrared. Ini bicara tentang gelombang mikro. Kemudian yang ini bicara gelombang televisi. Ini bicara tentang gelombang radio. Nah, sinar gamma seperti yang sudah biasa kita dengar ya, itu dipergunakan di bagian kedokteran, biasanya itu adalah untuk menghancurkan sel-sel kanker. Sedangkan UV dipergunakan untuk foto tulang, sinar X-ray, X-ray dipergunakan untuk foto tulang. UV ini biasanya dipakai untuk apa? Biasanya dipakai untuk mendeteksi keaslian uang. Jadi ini biasanya banyak dipakai di perbankan, gitu ya. Sedangkan cahaya tampak, ya biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Infrared ini biasanya dipakai untuk remote control televisi, ya biasanya untuk remote control lah ya. Nah, kemudian sedangkan mikro ini biasa kita pakai untuk memasak atau bisa kayak biasanya juga dipergunakan di pesawat gitu ya, untuk mendeteksi keberadaan pesawat di mana, itu dia menggunakan gelombang mikro atau yang sering kita sebut dengan gelombang radar. Televisi dan radio ini kita pakai untuk media telekomunikasi. Maka dari sini bisa kita lihat pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Jadi semuanya adalah benar. Yang selanjutnya kita lihat nomor 36. Soal nomor 36 ini berbicara tentang relativitas. Ini baru kita pelajari ya. Nah, kalau bicara tentang relativitas untuk panjang kan persamaannya itu adalah cuma satu, apa itu? Panjang diam kita kali dengan akar daripada 1 kurang P kita bagi dengan nilai daripada C pangkat 2. Nah, tinggal kita lihat aja, panjang diamnya nggak diketahui ya biarkan aja panjang diam gitu ya. Akar daripada 1 kurang P-nya itu adalah 0,6 C, kita bagi dengan C, ini kita pangkat 2 kan. Nah, kalau kita selesaikan berarti C dengan C habis ya. Nah, 1 dikurang 0,6 dikuadratin berarti 0,36. 1 kurang 0,36 itu 0,64 kita akar. Maka kita dapat LT-nya sama dengan 0,8 L0. Pertanyaannya apa? Besar penyusutan. Kalau ditanya penyusutan berarti ditanya delta L-nya. Delta L-nya itu sama dengan panjang awalnya berapa? Dikurang dengan panjang akhirnya. Panjang awalnya itu tetap kita buat L0, panjang akhirnya 0,8 kali semula, maka yang menyusut itu adalah sebesar 0,2 dari semula. Nah, semula ini kan nilainya kita anggap dia itu adalah 100%. Nah, kalau ini kita anggap 100%, berarti yang hilang itu adalah sebesar 20%. Maka jawabannya B. Berikutnya kita lihat soal kita nomor 37. Nah, untuk soal nomor 37 nih, dikatakan 2 orang anak, Melia dan Dylan, melempar bola identik vertikal ke atas dengan kecepatan sama. Tetapi Dylan melempar bola 1 detik setelah Melia. Berarti Dylan melempar bolanya terlambat 1 detik. Maka lamanya bola yang dilemparkan oleh Dylan lebih singkat waktunya dibandingkan dengan Melia. Maka untuk menyelesaikan ini, gampangnya itu adalah kita buat pemisalan. Misalkan, waktu tempuh perjalanan daripada bolanya si Milea, itu kita misalkan adalah T, maka waktu perjalanan bola si Dylan itu adalah T kurang 1. Karena dia tadi terlambat 1 second. Ya.
Lalu dikatakan di dalam soal, di manakah kedua bola berpapasan? Berpapasan itu artinya adalah berarti kedua bola bertemu di satu titik. Karena bertemu di satu titik, maka ingat seperti soal kita sebelumnya yang ada di PG, ya. Tinggal kita buat aja. Tingginya bolanya si Milea berarti sama dengan tingginya bolanya si Dilan. Ingat persamaan ketinggian berasal dari GLBB ya. P0 kita kali dengan T-nya si Milea minus setengah G kali dengan T-nya si Milea kuadrat sama dengan V0 dikali dengan T-nya si Dilan kuadrat minus setengah dikali dengan G kalinya T-nya si Dilan kuadrat. Ya, sorry, ini V0 dikali dengan nilai daripada T-nya si Dilan, di sini nggak kuadrat ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini tinggal masukin aja angkanya. V0-nya tadi 20, T-nya si Milea kita misalkan T, G itu 10, berarti ini minus 5T kuadrat sama dengan V0-nya tadi 20, T-nya si Dilan adalah T-1, kemudian ini minus 5 kali dengan T-nya si T-1 kita kuadratin. Nah, biar gampang, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 5. Nah, kalau kita bagi 5, bagi 5, bagi 5, bagi 5, maka ini hasilnya 4, 4, lalu kita kalikan yuk ke dalam. Ini kita dapat 4T minus T kuadrat sama dengan, ini kalikan ke dalam, 4T minus 4 minus ya. Nih, berarti ini kalau misalnya kita selesaikan ya. Kalau ini kita selesaikan, ini kan akan kita dapat adalah T kuadrat minus 2T plus 1. Kan kuadrat nih ya. Terus kali minus nih. Maka kalau ini kita kali minus, berarti akan kita dapatkan angkanya menjadi, ini kali minus ya, kali minus yang ini, berarti menjadi minus T kuadrat, terus min 2T-nya kita kali minus, jadi plus 2T, terus satunya kita kali minus, jadi min 1. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan. Berarti 4T, 4T habis, min T kuadrat habis. Maka min 4, min 1, kita pindah ruas ke sebelah kiri, berarti jadi 5 ya. 5 sama dengan 2T. Maka kita dapatkan waktu yang dibutuhkan si Milea mulai sejak dilempar sampai berpapasan dengan bolanya si Dilan, itu adalah 5/2 second. Atau kalau mau nanti kita cari waktunya bolanya si Dilan, berarti ini kita kurang 1, menjadi 3/2 second. Tapi pertanyaannya kan bukan hanya waktu, pertanyaannya adalah ketinggian juga. Gimana nyari ketinggiannya? Masukkan ke salah satu persamaan. Persamaan yang mana? Terserah. Kan ketinggiannya tadi sama. Nah, misalnya kita pakai dia itu adalah si Milea, maka menjadi persamaan yang kita pakai berarti yang ini ya. Yaitu apa? 20T, V0-nya 20, min setengah G-nya 5, kali dengan T kuadrat. Waktunya si Milea tadi 5/2, berarti 20 kali 5/2 minus 5 kali, kita kuadratin, 5/2, berarti 25/4. Nah, sudah, samakan aja penyebut. Ini kan 100/2. Samakan penyebut ke perempat, biar gampang. Berarti ini menjadi 200/4 ya, dikurang dengan ini 125/4. Maka ini hasilnya kalau kita selesaikan menjadi 75/4 meter. Jadi berpapasannya adalah pada ketinggian 75/4 meter. Selanjutnya kita lihat nomor 38. Nah, ini juga sudah ada di soal PG ya. Langkah pertama kita lakukan apa? Gambar dulu gayanya. Gaya apa saja yang ada di sini, ya? Gaya yang ada di sini yang pertama adalah gaya berat. Kita gambar, ada gaya beratnya ya. Gaya beratnya berapa? Si A itu masanya 8, berarti gaya beratnya 80 Newton. Terus si B juga punya gaya beratnya itu adalah 20 Newton. Lantainya licin ya. Karena lantainya licin berarti tidak ada gesekan. Lalu yang berikutnya adalah ada gaya normal. Di sini ada gaya normal. Ini kita misalkan gaya normal A. Di sini ada gaya normal. Kita misalkan adalah gaya normal B. Lalu kemudian ada tali, berarti ada tegangan tali ya. Nah,
Misalkan di sini kita buat tegangan talinya ini adalah misalkan T1, di sini juga ada tali gitu ya. Nah, di sini berarti ada nilai tegangan tali. Sorry, tegangan tali di sini karena dia satu tali, maka talinya itu besarnya adalah sama gitu ya. Jadi besarnya tegangan tali di sini sama dengan besar tegangan tali yang di sini. Sudah? Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, yang ditanyakan besar tegangan talinya. Caranya gimana? Ya masuk hukum Newton yang kedua kemarin. Apa itu? Sigma F sama dengan M kali A. Jangan lupa, dalam mempergunakan ini selalu ingat bahwa gaya yang bekerja harus sejajar dengan bidang. Nah, misalnya untuk A itu kan memang di bidang horizontal, berarti gaya yang kita pakai hanya horizontal ya. Karena yang kita pakai hanya horizontal, berarti horizontal yang ada cuma satu ya, T-nya doang. Berarti menjadi T sama dengan M kali A. Masanya si A adalah 8, kita kali dengan A, berarti ini kita buat adalah persamaan 1. Gimana dengan B? Nah, B itu kan bergerak, dia itu adalah sejajar bidang miring. Karena sejajar bidang miring, maka harus kita proyeksikan dulu beratnya ini sejajar bidang miring. Hasilnya apa? Nah, hasilnya sudutnya ini kalau kita buat ya, nih kalau kita buat kan ini kan sudutnya 30. Ini tegak lurus, maka sudutnya ini adalah 60 ya. Ini 60, berarti kalau ini 60 berarti ini 30. Nah, ini sudutnya 30 derajat. Kalau ini sudutnya 30 ya, nih saya perjelas dulu ya. Ini sudutnya adalah 30 derajat. Maka lihat yang ini di sebelah mana yang sudut? Berarti sama dengan di sini 30-nya ya. Berarti ini adalah di depan sudut. Karena di depan sudut, maka ini kita proyeksikan menjadi sin MG sin 30 derajat. Atau tadi sudah kita katakan MG-nya atau beratnya di sini 20 ya. Nah, beratnya tadi sudah kita buat 20, berarti ini 20 sin 30. Nah, kalau sudah dapat seperti ini tinggal masukin aja yuk. Untuk B-nya, B-nya gerak ke bawah, maka yang ke bawah yang positif ya. 20 kali dengan sin 30 min tegangan tali ini sama dengan masanya 2 kita kali dengan A. Jadi sigma F kali A ya. Nah, tinggal substitusi yuk. Kalau ini kita buat persamaan 2, substitusi. Substitusi persamaan 1 dan 2. Maka tinggal kita buat 20 sin 30 adalah 20. Sin 30 itu kan setengah. Min tegangan tali, substitusi tegangan tali dari persamaan 1, 8A. Ini sama dengan 2A. 20 kita kali dengan setengah, ini adalah 10. Pindah ruas. Berarti ini adalah 10A. Maka kita dapat A-nya di sini sama dengan 1 meter per second kuadrat. Nah, kalau sudah dapat A-nya 1 meter per second kuadrat, tegangan talinya berapa? Nah, tinggal masukin. T-nya tadi kan 8A. Berarti T-nya 8 kali 1. Ini sama dengan 8 Newton. Yang berikutnya, nomor 39. Nah, untuk soal nomor 39, ini adalah materi kesetimbangan ya. Materi kesetimbangan, nah tinggal kita pakai aja persamaannya cuma 2. Sigma F sama dengan 0, sama sigma torsi sama dengan 0. Nah, sigma torsi sama dengan 0, tentukan dulu porosnya di mana. Gitu ya. Jadi langkah pertama kita lakukan gambar dulu gayanya. Gaya apa saja yang ada? Yang pertama tentu ada gaya berat. Gaya beratnya apa? Gaya berat batang ada. Gaya berat beban ada. Gaya berat batang. Batangnya dikatakan masanya 5 kilo, berarti beratnya ini 50 Newton. Berat beban, masa bebannya 40, berarti ini 400 Newton. Ya. Lalu ada tali di sini, berarti ada tegangan tali. Yang ditanya tegangan tali BC doang ya. Berarti di sini ada tegangan tali BC. Ada lagi nggak? Ada, apa itu? Ada gaya pada engsel. Nah, ada gaya pada engsel di sini. Ya, ada dua. Ada gaya horizontal, ada gaya vertikal. Misalnya kita buat ini FY, ini kita buat adalah FX. Ditanya, berapakah nilai daripada tegangan tali? Cara nyarinya gimana? Langkah pertamanya tinggal buat aja sigma torsi sama dengan 0, tapi porosnya ambil di sini. Nah, porosnya ambil di sini ya. Jangan lupa, kalau bicara tentang sigma torsi, torsi itu apa sih?
Torsi itu adalah gaya yang bekerja kali dengan jarak gaya ke poros. Tapi jangan lupa, sebelum ini kita kalikan, gayanya harus tegak lurus terhadap R. Kalau belum tegak lurus, tidak boleh dipakai. Harus cari dulu yang tegak lurus. Nah, misalnya nih, kalau kita buat, ini kan 50 Newton. Cari jarak tegak lurus dari poros ini. Dari poros ya. Berarti dari poros berarti ini. Tegak lurusnya dari poros ke 50 ini. Yang 400, tarik garis yang tegak lurus dari 400 ke poros. Harus tegak lurus ke poros ya. Maka tinggal kita buat, misalnya nih, ini porosnya, ini gayanya vertikal, berarti tarik aja garis horizontal. Nah, sudah tegak lurus ya. Nah, ini yang namanya R-nya ini. Yang tegangan tali BC. Tegangan tali BC kan horizontal. Nah, horizontal ini bisa kita panjangin nih, biar gampang. Panjangin ke sini gitu ya. Kalau sudah kita panjangin, maka lengannya atau jarak gayanya harus tegak lurus. Berarti karena itu horizontal, ya tarik aja garis vertikal. Nah, ini R-nya. Ini lengannya. Sekarang pertanyaan, nilainya itu berapa? Jadi ya. Nah, untuk mencari nilainya ini, perhatikan baik-baik di sini. Kan sudah diketahui ini sudutnya 53. Lalu diketahui panjang batangnya itu adalah 10. Ya. Panjang batangnya sudah diketahui ini 10. Karena ini panjangnya adalah 10 meter, maka jangan lupa ini adalah sampingnya. Samping sudut berarti pakai cos ya. 80 cos 53, maka akan kita dapat ini adalah 8 meter. Yang ini depannya berarti ini adalah 6 meter. Pakai sin. 6, 8, 10 berpasangan ya. Nah, kalau sudah dapat itu, maka sudah tahu dong di sini bahwa jaraknya TBC ke poros secara tegak lurus adalah 8 meter. Jaraknya 50 secara tegak lurus dari poros A, berarti ini adalah karena ini di tengah, maka ini juga pasti di tengah. Ini tadi berapa? Ini 6, berarti ini 3 meter. Ini 3 meter, ini 3 meter. Maka jaraknya 400 itu adalah 6 meter. Sudah, kalau sudah seperti ini tinggal masuk aja yuk. Jumlah torsi sama dengan 0, F kali R. Ini putarannya searah putaran jarum jam, 50 searah putaran jarum jam ya. 400 searah putaran jarum jam, yang TBC berlawanan putaran jarum jam. Nah, anggap aja yang berlawanan putaran jarum jam positif, yang berlawanan negatif gak apa-apa. Ya, anggap aja yang berlawanan putaran jarum jam positif, yang searah negatif gak masalah. Gitu ya. Nah, tinggal kita buat. Karena berlawanan berarti tinggal kita misalkan TBC-nya adalah positif, jarak TBC ke poros tadi adalah 8. Kemudian ini minus 50, jaraknya tadi ke poros 3, minus 400, jaraknya ke poros tadi 6, sama dengan 0. Maka ini kita dapat 8 kali TBC, ini sama dengan 2400, kita tambah dengan 150. Maka TBC itu menjadi sama dengan, ini kalau kita jumlahkan ya, 2400 tambah dengan 150 berarti 2550 ya. 2550 kita bagi dengan 8 Newton. Inilah besar tegangan tali antara B dan C. Nah, yang selanjutnya kita lihat soal kita nomor 40. Nah, ini juga di PG tadi sudah kita bahas ya. Yang diminta adalah berapakah kenaikan suhu tinggi mesin Carnot supaya efisiensinya naik. Masuk aja dulu dari efisiensi. Efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 kali dengan 100%. Masukkan efisiensi yang pertamanya 60% sama dengan 1 min. Yang diketahui kan suhu tinggi. Nih, suhu tinggi ya, suhu tinggi. Suhu tinggi itu ingat kembali yang sudah kita belajar sebelumnya. Ini adalah T1. T1. T1, maka tinggal kita lihat, ini hasilnya menjadi T2 per T1-nya tambah 273 ya, harus Kelvin ya.
Kalau kita tambah dengan 273, maka itu menjadi sama dengan 400 kita kali dengan 100%. Nah, kita selesaikan yuk. Ini kita selesaikan kemari. Ini jadi 0,6. Berarti T2 per 400 itu sama dengan 0,4. Maka kita dapat T2-nya sama dengan 160 Kelvin. Nah, ini kan masih T2. Pertanyaannya adalah berapa kenaikan T1? Maka masukkan T2 ini ke efisiensi yang kedua. Efisiensi yang kedua ya, untuk mencari nilai T1-nya. Berarti tinggal kita buat efisiensi yang keduanya tadi adalah menjadi 80% sama dengan 1 min T2-nya 160 per T1-nya kita mau cari lagi. Jadi berapa gitu ya? 100%. Nah, tinggal kita lihat ini kalau kita bagikan ya, ini kita bagikan, maka ini hasilnya jadi 0,2 ya. Berarti ini 0,2 sama dengan 1 min 0,2, 0,8 ya, sama dengan 1 min 160 per T1. Ini kita pindah ruas yuk. Berarti 160 per T1 sama dengan, nah, pindah ruas ya. Ini tadi 0,8 ya. 1 kurang 0,8 berarti ini jadi 0,2. Kita dapatlah T1-nya. 1600 dibagi 2. Dapatlah T1-nya sekarang menjadi 800 Kelvin. Nah, yang ditanya apa? Kenaikan T1-nya. Kalau pertanyaannya kenaikan T1, berarti pertanyaannya delta T1-nya berapa? Nah, T1-nya tadi kan 400 nih awalnya ya. Tambah 273 Kelvin ya, 400. Sekarang jadi 800. Berarti kenaikannya berapa? 800 dikurang dengan 400. Maka ini ketemu 400 Kelvin. Ya. Terakhir. Kita lihat di soal kita nomor 41. Ini nomor 41. Pertanyaannya adalah tentukanlah nilai yang ditentukan ampermeter dan voltmeter. Ya. Kalau kita mau cari nilai V pada voltmeter, itu sama dengan arus listrik dikali dengan hambatan yang diukur. Di mana? 4. Ini arus yang mana? Arus yang melintasi pada 4. Arus yang melintasi pada 4 itu apa? Ini arus total. Ya. Nah, cara mencari arus total gimana? Cari dulu hambatannya. Ini dengan ini kan paralel ya. Maka kalau ini kita paralel, kita buat 1 per R paralel sama dengan 1 per 24 plus 1 per 12. Kita samakan penyebut. Ini kita buat 24. Ini 1 tambah 2. Maka kita dapat R paralelnya adalah 8 volt. Lalu setelah dapat ini, tinggal kita totalin yuk. 4 sama 8 kita totalin seriin ya. Maka R serinya sama dengan 8 plus 4. Ini sama dengan 12 volt. Nah, kalau sudah dapat ini, berarti dapat dong arus total. Maka arus total itu sama dengan nilai V total dibagi dengan R total. V totalnya 36, R totalnya 12, maka dapat 3 ampere. Nah, sudah dapat 3 ampere ya. Sudah dapat 3 ampere berarti dapat dong V di voltmeter itu sama dengan arusnya 3 dikali dengan hambatannya 4, berarti ini sama dengan 12 volt. Lalu ditanya arus pada ampermeter. Nah, arus pada ampermeter cara nyarinya adalah, cara gampangnya cari dulu V-nya. Nah, V di sini. Berapa V di sini? Ya. Nah, tinggal ingat, V di sini kan sudah ada nih. Berapa V di sini? 12 volt. V di sini berapa? 36. Maka di sini berapa? Selisihnya 36 dikurang dengan 12, maka ini kita dapat 24 volt. Ya. Maka akan kita dapat di sini bahwa V di ampermeter itu sama dengan 24 volt. Kalau V-nya sudah dapat dong arusnya. I sama dengan V dibagi dengan R. V-nya 24 dibagi dengan R-nya adalah diminta juga 24. Maka kita dapat arusnya adalah 1 ampere. Gitu ya. Nah, inilah soal kita untuk PAT nanti. Silahkan dilatih. Kalau ini bisa kamu kuasai, maka pasti nilainya. Semangat ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.